Isa Al-Masih itu kalau dikaitkan dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad itu disebut Isa Al-Masih, berarti logikanya Isa Al-Masih itu nabi. Jadi tidak ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad, tapi Nabi Isa Al-Masih yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Selesai sudah. Jadi nggak ada istilah fitnahan Nabi baru, nggak ada. Apapun ya keyakinan seseorang, kalau sekedar itu keyakinan, kita nggak bisa mengatakan ini benar atau salah karena berbagai macam perspektif. Tapi kalau sudah teruji dengan fakta real scientific, tidak ada orang yang bisa mengatakan ini salah. Bagaimana menurut pendapat kalian apabila turun Isa bin Maryam dari kalangan kalian sebagai imam dari kalian? Nah itu kalau kita garis bawahi secara kajian kebahasaan itu adalah bahasa kiasan. Jadi yang dimaksud di situ bagaimana pendapat kalian apabila turun Isa ibnu Maryam? Pertanyaannya apakah Isa turun lagi? Isa yang dahulu membawa syariat yang dengan kitab Injilnya itu? Tentu tidak. Baik, kita mulai lagi. Ini kita rencana paling lambat jam 5 nih. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin lebih cepat, enggak apa-apa. Sudah ada satu bertanya tadi, sudah ada order, pre-order, Dr. Momon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal dijelaskan oleh Pak Eki secara singkat bahwa ada suatu masa yang hilang dari sejarah Nabi Isa pada masa kecil, yaitu antara umur 12 tahun sampai beliau diangkat sebagai nabi. Tapi saya pernah membaca suatu tulisan ya, bahwa pada masa itu beliau hidup bersama kaum Esen, yaitu suatu golongan yang mereka hidupnya itu hidup secara kesucian ya, golongan sufi lah kalau sekarang ini. Jadi mungkin dari beliau inilah mendapat didikan tentang kesucian, tentang ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Bahkan mungkin juga bahwa sebagian besar pengikut Nabi Isa pada masa awal itu banyak dari kaum Esen. Yang saya baca itu termasuk Yusuf Arimatea. Itu seorang sahabat beliau yang juga telah menyelamatkan atau menurunkan jasad Nabi Isa dari penyaliban, kemudian dibawa ke dalam gua selama 3 hari dan diobati, yang katanya menurut sejarah itu ada salep Isa dulu yang luar biasa mujarab. Kalau sekarang mungkin bioplasenton lah gitu ya, yang mengobati luka-luka jadi tambah kering. Yang ingin saya tanyakan ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan mengenai kaum Esen ini Pak? Itu aja yang, karena saya kehilangan jejak itu untuk mencarinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada 3 narasumber nih tentang benar disalib, tidak mati di atas salib, wafat secara wajar dalam usia 120 tahun dan berkubur di bumi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih yang sedalam-dalamnya sebesar saya, pimpinan Jemaat Ahmadiyah menyelenggarakan diskusi atau kajian Nabi Isa dalam Al-Quran dan Bible. Jadi tema yang sangat berat. Ya, kepala saya nggak bisa ngejar nih, karena bodoh. Jadi, waduh ya doktor aja S3 nih berat ya. Saya pertama kepada Romo Rizdo. Kristen, umat Kristen percaya bahwa Isa atau Yesus itu disalib kemudian mati. Tidak mati. Nah, itu perlu ada jawaban. Tidak mati. Kedua, subihallahum tadi disamarkan. Ya kan? Panana. Disamarkan, otentiknya orangnya siapa nih? Sudah ketemu enggak? Apakah orang yang disamarkan disalib itu Yudas Iskariot itu cerita orang? Atau siapa? Murid tadi yang berdegong, katakanlah. Kemudian ya penjahat kan, nah, naik disalib itu. Kemudian yang ketiga, mati apa tidak? Pak Rizdo.
mati kemudian juga setuju di Kashmir dikubur di sana. Umat Kristen setuju bahwa wafatnya Isa itu di Kashmir, India. Tidak ya? Ah, gitu. Kan kalau Ahmadiyah nunduin di Kashmir. Kita kan sudah ke sana, makanya ini kuburannya. Seperti itu saja barangkali. Terima kasih pada panitia. Tadi begitu dalamnya sehingga ngejar untuk bagaimana teori-teori yang dilahirkan itu. Bentuk baru dari pemikiran saya yang saya sampaikan pada pimpinan wilayah di Muhammadiyah Jawa Barat. Coba aja diskusi seperti tingkat, ini cabang ya? Cabang aja kita, wilayah nggak nyampe. Padahal juga ngegunuk banyak itu profesor doktor di sana. Coba latihan seperti ini. Itu sudah disampaikan, ada diskusi yang dianggap berat. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang essence. Bacanya gimana? Esseni ya. Silakan, Riz. Ya, dalam kajian SNI sebenarnya itu salah satu sekte dalam tradisi Yahudi, Pak ya, kalau itu. Jadi memang ada ritual tertentu, mereka ada mikveh, pembaptisan dan yang lain. Beberapa sarjana Alkitab juga meyakini bahwa tokoh-tokoh seperti Yohanes Pembaptis dan beberapa murid Kristus juga dari kalangan ini gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi memang kajian sejarah berikutnya memang setelah abad ke-4 tidak ada lagi menyebut tentang itu ya. Jadi tentang keyakinan ini. Tapi memang salah satu sekte Yahudi dan sangat mungkin berinteraksi cukup dekat dengan kekristenan waktu itu gitu. Dan beberapa sarjana kitab suci juga percaya bahwa gulungan Qumran yang kita temukan di Qumran itu memang kemungkinan besar berasal dari kalangan Esseni sebagian gitu ya. Jadi ada beberapa bagian. Mereka salah satu sekte memang yang tergolong itu ya, apa namanya, eskapis itu berarti punya sisi yang suka menyendiri lah ya. Memang ada kelompok sufistik ya, sisi sufistiknya sendiri gitu. Ada sisi mistisme di sana yang mereka kerjakan gitu. Itu yang cukup banyak yang ngebahas soal itu, tapi memang bukti-bukti sejarah setelah abad ketiga, abad keempat memang tidak terlalu banyak lagi menyebut golongan ini. Golongan ini kemungkinan besar terbentuk sebagai penolakan kepada salah satu imam besarnya Yahudi waktu itu, saya juga lupa namanya, tapi coba ya. Bukan, sebelum tahun 160-an sebelum Masehi, Jonathan Apus ya. Jadi Jonathan bin Apus itu salah satu yang ditolak keberadaannya sebagai imam besar sehingga mereka akhirnya membentuk sekte sendiri gitu. Jadi itu yang kelompok Esseni. Tapi memang satu lagi yang tadi soal The Lost Year gitu ya. Ada banyak Injil lain yang tidak ada dalam kanonnya Kristen, tapi dianggap sebagai salah satu yang cerita-cerita. Kalau istilah umumnya apokrif ya. Jadi ada Injil masa kanak-kanak Kristus, ada Injil masa kanak-kanak Kristus versi Thomas, ada banyak beberapa lain yang membahas kehidupan Kristus di usia 12 sampai 30. Itu yang cukup banyak ya. Beberapa mungkin agak paralel dengan kisah Quran, seperti ada kisah yang menghidupkan burung, terus ada beberapa itu ada disebut di sana ya gitu. Jadi itu yang cukup jelas. Tapi kalau dalam penjelasan umum Kristen, kalau Bapak tanya kepada para gembala sidang gitu, pasti jawaban utamanya adalah karena usia 12-30 umumnya orang Yahudi akan belajar dalam ini sehingga mereka memang barulah setelah itu dia baru boleh mengajar seperti itu. Jadi jawaban umumnya pasti seperti itu. Tapi memang ada kecenderungan untuk mengisi kekosongan masa-masa itu gitu. Itu yang saya bisa jawab mungkin untuk Pak Uyun ya berarti. Iya, Pak Uyun. Oh, Pak Muun. Oke. Itu saja dulu atau mau yang lain lagi atau? Oh langsung yang lain, yang soal bagaimana pandangan terhadap pandangan yang disampaikan teman-teman Ahmadiyah, ya ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang berbeda sih ya, itu sih umumnya gitu ya. Jadi kalau dalam kekristenan sebenarnya membacanya tentu dalam yang pakem tentu ya, dalam gereja Ortodoks, gereja Katolik dan gereja Protestan pasti membacanya dalam tadi yang saya sampaikan pengakuan iman itu gitu ya. Di luar narasi itu sangat mungkin ditafsir macam-macam ya Injil dan macam-macam dan ada beberapa sumber lain, tapi ya dalam kanonnya demikian gitu. Apakah ada pertarungan untuk merebut makna yang benar mana yang ini ya, sebagai seorang umat biasa sih saya nganggapnya itu peristiwa yang memang terjadi ya waktu itu. Ada beberapa narasi lain tapi akhirnya gereja dengan bulat hati menaruh beberapa patokan yang jadi kepercayaan umum umat Kristiani gitu. Karena memang teologi Kristiani memang ini tafsir teologisnya tentu bukan tafsir historis. Tafsir teologisnya meyakini bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah inti imannya gitu ya.
Terus dari Pak Saif tadi soal aplikasinya bagaimana? Ya, kalau dalam kekristenan ya itu diaplikasikan dalam semua ritual ibadah dan ritual ini hampir semua ya. Kebangkitan itu setiap hari Minggu dirayakan, terus hari-harinya hari raya Kristiani juga ditaruh ke sana. Doa-doa juga seperti itu ya, bagian dari tradisi itu. Apalagi kalau dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, part tentang doa-doa itu tentu ada gitu. Jadi sangat diaplikasikan apa yang diyakini. Tadi Pak Saiful menegaskan beberapa perbedaan tadi, terima kasih Pak. Ya memang benar seperti yang saya ulang tadi, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali itu adalah hal yang diajarkan dalam mainstream kekristenan gitu. Jadi beberapa yang lain yang agak berbeda dengan itu memang akhirnya tidak mendapat tempat cukup banyak dalam narasi sejarah gitu. Tapi memang itu yang jadi pertimbangan kita juga. Tadi soal tokoh ya, itu salah satu yang menarik. Karena kalau baca Injil-Injil apokrif yang paling awal, tokoh teori substitusi itu, tokoh-tokoh yang banyak diangkat adalah Simon dari Kirene ataupun Thomas ya, Rasul Thomas itu yang banyak diangkat. Tadi kita diskusi sedikit tadi Pak ya, kita ini jalur ke arah Yudas Iskariot itu mungkin saya belum nemu sampai sekarang, kecuali referensi ke Injil Barnabas tentunya ya, yang tentu teksnya memang kita belum tahu versi yang lebih kuno daripada yang abad ke-14 itu gitu. Jadi itu yang saya lihat. Kalau teori substitusi tadi digantikan dengan siapa gitu. Tapi kalau dalam kekristenan memang tidak digantikan. Memang Yesus Kristus yang wafat, kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga. Itu mungkin Kak. Ya baik. Di kalangan cendekiawan Ahmadi yang saya kenal ketika bicara mengenai naskah-naskah Qumran, ada yang bernama Saleh An-Nahdi. Kalau tidak salah judulnya Nafiri dari Gua Qumran. Saya kira itu buku yang tidak asing bagi kita semua, terutama dari kalangan Ahmadi. Dan kalau bicara mengenai komunitas Qumran, sebagaimana yang dijelaskan tadi, itu memang kelompok atau sekte di antara sekte-sekte Yahudi pada masa itu. Potret mengenai sekte-sekte Yahudi itu kita bisa baca melalui Perjanjian Baru, ada dua arus utama. Yang pertama dari kalangan Farisi, yang kedua dari kalangan Saduki. Kalau dimisalkan dengan tradisi Islam, Saduki itu sama dengan Mu'tazilah. Sedangkan Farisi itu sama dengan Asy'ari. Mungkin seperti itu, meskipun tidak tepat ya. Tapi minimal bisa jadi gambaran. Nah, salah satu tradisi yang ada di kalangan masyarakat Qumran itu ada yang disebut dengan ritual mikveh. Mikveh itu pembaptisan atau baptiso kalau bahasa Yunaninya. Nah, apakah memang tradisi kekristenan itu kelanjutan dari tradisi itu atau tidak? Nah, itu menjadi penelitian yang menarik. Karena tidak mungkin sebuah komunitas itu tiba-tiba muncul di ruang hampa. Pasti ada mata rantai dengan tradisi sebelumnya. Itulah sebabnya sekarang ini tradisi Yahudi disebut Yahudi Rabinik. Yang sebetulnya ada mata rantai dengan kaum Farisi. Nah, itu berkaitan dengan Qumran. Nah, kalau bicara mengenai Qumran secara detail, itu ajarannya memang mirip seperti yang disampaikan berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi menghindari keduniaan dan fokus pada tradisi tasawuf kalau bahasa Islamnya. Itu yang disebut sebagai komunitas Qumran itu. Dan peninggalannya secara manuskrip itu memang berasal dari komunitas ini. Seandainya tidak ada komunitas Esene, maka perjanjian lama yang dipakai di kalangan Kristen ataupun Yahudi sekarang, maka gelap gulita. Jadi punya jasa besar ini, yang namanya kaum Esene itu. Sebagaimana Ahmadiyah itu punya jasa besar berkaitan dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ini, yang tidak pernah diungkap. Nah ini problem, kenapa ini komunitas tidak terlalu diekspos secara detail, komunitas Esene ini. Kemudian kalau berkaitan dengan yang pertanyaan tadi Bapak, ada Yudas dan lain sebagainya, ini kegelisahan saya juga. Kegelisahan akademik maksudnya. Tafsir tertua yang sampai kepada kita, itu bukan tafsir At-Tabari, apalagi tafsir Ibnu Katsir. Yang paling tua, sebelumnya nggak ada. Yang paling tua, meninggal penulisnya itu tahun 150 Hijri atau tahun 767 Masehi, namanya Muqatil Ibn Sulaiman. Kitab tafsirnya disebut Tafsir Al-Kabir.
di situ ternyata disebutkan secara jelas nama. Ini pembahasan yang klasik ya, belum bicara yang lain. Pembahasan yang klasik disebutkan nama Yahuza. Ini Arabisasi sebetulnya dari bahasa Ibrani Yehuda. Nah, pertanyaannya sekarang, ini ada link ke manuskrip apa sebelum era Islam? Karena dalam hadis pun nggak menyebut nama, tidak ada satupun nama disebut di situ. Tapi kenapa ini berani dalam tanda kutip menyebut nama secara tegas? Ismuhu Yahuza. Dari mana ini berasal? Ternyata kalau kita lihat dari Injil-Injil yang ada, Injil itu kan ada yang disebut Injil kanonik, ada yang disebut Injil apokrif. Injil kanonik yang diimani oleh saudara-saudara kita itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan Injil apokrif itu misalnya Injil Maria, Injil Yakobus, Maria dipelihara di bait suci, itu ada di dalam Injil apokrif. Injil Yakobus itu. Kemudian kalau Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, itu ada di Injil Thomas. Jadi nampaknya memang tradisi klasik, kitab-kitab tafsir klasik Islam itu banyak kedekatan dengan Injil apokrif. Nah, justru yang membuat kita ini terperangah itu adalah penafsiran yang diawali oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang justru dekat dengan Injil kanonik. Meskipun tidak persis sama ya. Berarti yang disalibkan itu ada dan namanya disebut Isa Al-Masih. Itu baru kita bisa lihat linknya itu, mata rantainya. Nah, mengenai bagaimana itu beliau sampai pada akhirnya ke Kashmir, kan diawali dengan usia 12 tahun yang hilang itu tadi. Nah, sebenarnya itu bisa dilacak. Pelacakan usia 12 tahun itu kalau tradisi Yahudi disebut bar mitzvah. Bar itu arti harfiahnya anak laki-laki. Mitzvah itu artinya hukum. Jadi orang atau anak yang sudah dikenai taklif hukum Taurat. Kalau bahasa Arabnya itu falamma balagha ma'hus sa'ya. Nah, misalnya itu baligh itu di dalam kitab tafsir Jalalain itu ditetapkan usia 13 tahun. Berarti ini ada kedekatan usia 12 tahun, 13 tahun versi Islam dan versi Yahudi sama. Makanya itu menjadi usia yang penting untuk menandai seseorang itu dikenai hukum. Sama seperti tradisi di Sunda maupun Jawa ada istilah apa namanya itu? Baligh ya, usia baligh gitu. Nah itu kan ada di sunat atau di apain ada selamatan atau apa gitu. Nah sama tradisi Yahudi begitu. Jadi kekosongan setelah usia 12 tahun tidak diceritakan itu bukan berarti tidak ada ceritanya, ada cuma tidak dituliskan. Hanya momen-momen penting di usia penting itu saja, yakni usia 12 tahun. Sedangkan usia 33 tahun Yesus itu mulai mendakwahkan dirinya, itu usia sebagai seorang rabi. Makanya dalam Injil kanonik dia disebut Rabinu, guru kami. Karena di usia itu dia mulai mentabligh. Kalau tabligh itu usia begitu, usia 30 tahun. Kalau usia 19 tahun belum kena kewajiban tabligh. Kalau versi Yahudi. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya jawab. Makasih banyak. Kembali kepada ayat yang tadi saya jelaskan bahwa kalimat wa ma qataluhu wa basalabuhu walakin subihalahum, yang disubihalahum yang disamarkan itu adalah peristiwa kematian. Bukan berarti orangnya, tapi peristiwanya begitu. Kenapa tidak kematiannya? Kenapa tidak orangnya? Tadi sudah saya singgung dalam kajian gramatikal bahasa. Kalau itu menunjukkan kepada orangnya, harusnya subihalahu kalimatnya. Karena di sini subihalahum berarti kepada kejadian dalam arti kematian begitu. Itu barangkali Pak. Paham Pak? Mungkin nggak apa-apa sih. Jadi yang disamarkan itu kematiannya, bukan orangnya begitu. Karena tadi saya harus tegaskan. Tadi Pak Ali juga mengatakan nggak ada itu rujukan. Bapak nyebut nama Yudas, di mana organisasinya itu nama itu disebut gitu loh. Itu maksudnya itu. Jadi itu yang tapi ini perdebatan klasik antara umat Islam ya.
Tapi dengan tafsir Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, justru peristiwa penyaliban itu eksis dan memang terjadi. Dan Yesus yang disalibkan, bukan orang lain yang diserupakan. Itu barangkali ya, boleh saya bicara sederhana. Silakan yang lain, Ibu, sebentar. Ini saya hanya mengatakan bahwa ini ada buku ya, Yesus Live in India. Ini saya dapat beli ini Pak, itu lebih kurang 20 tahun yang lalu Pak, di New Delhi. Di New Delhi, di bandara saya sengaja lihat-lihat sini, ada buku ini bagus banget ini. Ini yang tadi disebut oleh Pak Tatep tentang Nicholas Notovitz. Nah ini di reference dari Nicholas Notovitz Pak. Nicholas Notovitz itu 1897, lebih tua memang dari Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan beliau adalah seorang militer ya, orang Rusia. Kemungkinan juga dia ada keturunan Yahudi. Nah dia menceritakan Pak, Lost Times of Jesus' Life gitu. Bagaimana usia 12 sampai dengan 2 sampai 12 tahun itu disebutkan bahwa Yesus itu belajar di bahasanya Pak, di Mahadiva itu, di Alexandria, belajar Buddhism di sana. Karena kan di Mesir kan. Bet Mitras ya, aduh Mas terima kasih. Kemudian kembali ke ke Nazaret. Hilang. Nah hilangnya itu kemudian antara usia 12 sampai dengan 30 tahun, Yesus itu juga mengabar ke Hindustan. Ikut jalur sutra. Begitu. Walaupun nanti ada bukti-bukti yang bisa diinsubet di perdebatan lah. Ini sudah saya terjemahkan, dan sudah saya minta juga Pak Risdo. Dok, ini gimana nih, ada kalimat-kalimat yang saya nggak paham ya. Risdo kan koreksi gini. Tapi saya nggak, sudah saya terjemahkan, tapi saya nggak berani publish karena saya nggak punya rights dari penerbitnya Penguins, nanti saya kena nafsu nanti, ya kan, kena denda gitu. Tapi untuk internal sih nggak apa-apa, saya nikmati begitu ya. Kemudian ketika sampai lagi, jadi beliau tuh kembali lagi dari Hindustan itu, kembali lagi ke Yerusalem, disebut usia 30 tahun lah. Kemudian beliau itu melakukan syiar itu. Jadi selama 3 tahun Pak, selama 3 tahun bersiar itu, 3 tahun kemudian 30 tahun terjadi penyaliban. Ini sebetulnya banyak di sini, cuma waktu nggak ada. Dan kemudian setelah pasca penyaliban kembali lagi ke timur, begitu, ke Iran, Afghanistan, ya kan, Hindustan, Kashmir, India ya, seperti itu. Ini bagus ya untuk kita pelajari. Dan kemudian ada satu lagi buku, ini dari Faber-Kaiser, Yesus wafat di Kashmir. Ini Faber-Kaiser selalu menyebutkan, buat tadi Pak Ali mengatakan, Faber-Kaiser mengatakan terima kasih kepada Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Gerakan Ahmadiyah yang telah menginspirasi saya menuliskan buku ini. Terima kasih. Silakan yang lain, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudi. Terima kasih sekali atas penjelasannya yang luar biasa dengan keilmuan Bapak-bapak semua. Kalau membaca saya juga sudah cukup, tapi ternyata mendengarkan langsung dari Bapak-bapak yang luar biasa ini sangat membuka kembali insight saya terkait dengan isu atau topik Nabi Isa alaihissalam ini. Nah, jadi saya ingin tahu langsung ya. Mungkin kalau dari Pak Tatep saya sudah hafal ya. Tapi ini ada Pak Ali, ada Romo Risdo ya yang dari Kristen Ortodoks, karena kan teman-teman saya juga Kristennya macam-macam ya. Kalau Pak Risdo yang spesifik ya ini dari Kristen Ortodoks. Juga Pak Ustadz Nana yang tadi penjelasannya juga luar biasa. Nah, saya ingin tahu sebetulnya apa sebetulnya makna strategis ya dari perspektif bapak-bapak semua nih terkait dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Mungkin kalau Pak Ali dan Pak Ustadz Nana dari perspektif sebagai Islam ya, umat Islam. Nah, dengan Pak Risdo dari Pak Romo Risdo ya dari Kristen Ortodoks, juga saya ingin tahu langsung sebetulnya apa sih makna strategis membahas ini gitu, tentang kewafatan ya. Tadi kita belum sampai kepada kebangkitan ya, tapi kewafatan dulu gitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjelasan saya rujuk kembali pada pernyataan Grand Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltu, jelas beliau mengatakan Nabi Isa sudah wafat. Artinya kalau sudah wafat, berarti misi beliau sudah selesai. Sebagai seorang figur yang berasal dari kalangan Bani Israel atau Bani Israel yang paling akhir. Kalau bahasa Islamnya itu Khotaman Nabiyyin Bani Israel. Supaya paham. Ya, jadi tuntas selesai.
dalam tradisi Islam kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di luar bangsa Israel, yakni merujuk pada Bani Ismail atau Bani Ismail. Itu bahasa teologisnya Islam, Nah, mengenai kelanjutan dari risalah beliau, paling tidak kita punya kesepakatan di antara para ulama yang berbeda pendapat mengenai hadis nuzulnya Isa itu. Bagaimana memahami teks itu. Tapi minimal saya bisa menemukan titik temu di antara pendapat-pendapat yang beragam itu. Apakah diangkat ke langit atau tidak, tapi ketemunya di satu pemahaman. Bahwa Isa Al-Masih itu kalau dikaitkan dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu disebut Isa Al-Masih, berarti logikanya Isa Al-Masih itu Nabi. Jadi tidak ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad, tapi Nabi Isa Al-Masih yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Selesai sudah. Jadi nggak ada istilah fitnahan Nabi baru, nggak ada. Tapi dari situlah orang mulai paham. Oh, yang dimaksud Nabi itu Nabi Isa Al-Masih yang bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Persoalannya kan bahasa komunikasi yang dikatakan Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang jadi problem. Tapi kalau dikaitkan dengan Nabi Isa Al-Masih mungkin selesai. Nah, saya kira bahasa dakwah itu tidak mudah. Harus ada strategi bagaimana menyatakan sesuatu supaya dipahami oleh grassroots atau masyarakat awam. Ini lepas dari kita mau meyakini yang mana ya, karena di sini kan beragam, ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada yang mana lagi, ada Persis, ada yang Syiah juga. Oh, ada yang Syiah juga, kan lengkap sudah. Ada yang ortodok Kristen. Cuma ada satu yang belum, Yahudinya nggak ada di sini. Dan saya penasaran juga karena kuburan di Kashmir itu kan pakai tulisan Ibrani yang saya tahu. Ada teks-teksnya dan perlu dikaji juga. Tapi kalau dari sisi kajian DNA, misalnya ada kain kafan Turin, nah itu apakah bisa diambil sampelnya, kemudian kalau berani dan mau, kuburan itu dicocokkan. Wah, itu dahsyat nanti. Kalau itu terjadi, oh besar dampaknya. Cuma bisa nggak itu digali? Nah, itu masalahnya. Kenapa? Saya tidak tahu. Itu seandainya terjadi. Apapun ya keyakinan seseorang, kalau sekedar itu keyakinan, kita nggak bisa mengatakan ini benar atau salah karena berbagai macam perspektif. Tapi kalau sudah teruji dengan fakta real scientific, tidak ada orang yang bisa mengatakan ini salah karena sudah ada pembuktian saintifik. Nah, itu saya kira penting. Sama seperti saya berkata begini, dari mana Al-Quran menyebutkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Data dari mana ini? Kalau dikatakan ya ini wahyu Tuhan, ya sudah. Kalau wahyu Tuhan silakan diimani, selesai. Tapi kalau ini mau diuji dengan fakta-fakta manuskrip, datanya ada nggak yang mengatakan demikian? Ternyata di manuskrip Qumran ditemukan data itu. Berarti ini ada mata rantai. Jadi Abraham dibakar di api Namrud itu ada datanya. Bukan hanya di Quran, tapi di manuskrip The Dead Sea Scroll itu. Nah, inilah cara beragama saintifik begini. Saya salut dengan kalangan Ahmadi mencoba untuk beragama secara saintifik. Dan kalau kita baca tafsir ini kan Notovitz disebutkan, siapa namanya tadi? Nicholas Notovitz ada di sini. Tapi bukunya tadi barusan ditunjukkan. Di sini sudah tertulis. Jadi nggak usah baca itu, baca ini cukup. Saya kira demikian ya. Oke, jadi bahas teologis nih. Ini harusnya Romo yang ngomong, bukan saya kalau ini. Tapi tadi, sebagaimana saya sudah sampaikan, Ibu, dalam konsep kekristenan, wafatnya Kristus itu memang satu bagian dari sesuatu yang diyakini merupakan continuation
ketersambungan dengan tradisi Yahudi gitu ya. Kan kalau dalam narasi kita jelas sekali lihat bahwa Yesus wafat pas Paskah gitu ya, untuk pengorbanan, dan itu yang jadi dasar teologi Kristen. Jadi Paskah dimaknai baru, bukan hanya sekedar sebagai kelepasan orang Yahudi dari perbudakan Mesir, tapi juga kelepasan manusia dari dosa. Itu term utama teologisnya Kristen soal wafatnya Kristus dan kebangkitan Kristus di sana maknanya gitu. Dan hampir semua tulisan-tulisan Perjanjian Baru ya memang merujuk ke sana untuk merebut ini. Jadi Injil dan Kisah Para Rasul itu bukan sekedar catatan sejarahnya ini ya, tidak seperti itu dimaksudkannya, tapi lebih ke catatan kesaksian iman orang tentang apa yang mereka yakini karena peristiwa Yesus Kristus wafat dan dibangkitkan itu sendiri gitu. Jadi itu merupakan intinya iman Kristiani gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat tradisinya teman-teman Katolik misalnya ya, sewaktu pas perjamuan kudus gitu, pasti selalu diangkat itu ya, inilah darah dan tubuh Kristus, inilah ini sesuatu yang memang bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah bagian yang memang jadi inti iman Kristiani gitu ya. Kalau saya lihat seandainya itu dihapus gitu ya, ya mungkin kekristenan bukan seperti wajah yang sekarang gitu ya. Kekristenan itu adalah wajah yang berbeda sekali mungkin daripada yang kita lihat sekarang. Tapi wajah kekristenan sekarang itu memang dibentuk dengan keyakinan itu bahwa dia wafat dan dia dibangkitkan gitu ya. Itu yang gitu. Jadi di balik itu nanti ada doktrin lagi soal penebusan dosa, doktrin soal keilahian Kristus, dan banyak aspek implikatif yang dilakukan ke sana gitu. Tapi dari kesaksian-kesaksian Perjanjian Baru, terutama surat-surat yang paling awal, kelihatan bahwa itu merupakan bagian dari yang diyakini oleh umat Kristen awal-awal gitu. Ini kita bicara soal fakta tafsir teologisnya ya gitu. Nah, faktual sejarahnya tentu saja ada beberapa yang berbeda dalam hal itu. Itu juga mungkin karena di kekristenan agak longgar ya. Jadi kalangan kajian sejarah itu sangat fleksibel ya. Jadi bisa teman-teman dari Jesus History dan yang lain-lain, kalau Bapak Ibu pernah lihat, itu memang pernah mencoba memisahkan antara the historical Jesus dengan the theological Jesus gitu ya. Teologi Yesus teologis dan Yesus historis itu yang sempat dicoba dipisahkan. Tapi intinya adalah wajah kekristenan pasti akan berbeda seandainya tidak meyakini kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang jadi pokok. Jadi hampir semua liturgi, doa, musik dan yang lain-lain, semua kekristenan sekarang ini adalah produk dari keyakinan itu bahwa dia wafat dan dia dibangkitkan. Hampir semua lah kayaknya doa dan ini, kalau Bapak Ibu teliti beberapa ya pasti mengarah ke sana. Itu mungkin, Mbak. Sebelum ke Pak Nana, saya mau tambahkan sedikit tentang sia-sialah kalau Yesus tidak dibangkitkan, begitu ya, Romo? Nah itulah, itu yang saya katakan kata-kata Paulus ini. Jadi maksud saya bukan kata-kata Yesus juga, gitu. Itu kan post-truth lah belakangan lah. Tapi enggak apa-apa, ini jadi perdebatan. Saya hanya mengutip tadi. Kedua tentang khotaman nabiyinnya Isa Al-Masih, boleh saya sampaikan bahwa pemahaman khotaman nabiyin Pak Ali dalam Ahmadiyah itu, khotaman nabiyin itulah nabi terakhir membawa syariat. Sedangkan Yesus, Nabi Isa itu syariatnya kan Taurat Pak. Beliau alaihissalam tidak membawa syariat baru, begitu. Jadi mungkin analoginya sedikit beda atau tipis beda, beti sih Pak ya. Tapi tidak boleh disebut khotaman nabiyin dalam perspektif Ahmadiyah loh Pak ya. Itu kemudian tentang Nabiullah tadi, itu kan sebetulnya sufistik Pak. Beliau itu mendakwakan sebagai Al-Masih Al-Maud, Nabi Isa yang dijanjikan, gitu. Dan sebagai Imam Mahdi. Tidak ada satupun beliau katakan sebutlah aku Nabi Ahmad, tidak ada, atau Nabi Ibnu Ahmad. Dan kita pun hari-hari tidak menyebutkan itu. Tapi kalau selalu menyebutkan dalam buku-buku Ahmadiyah pun disebut bahwa Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, selalu begitu. Tidak ada Nabi membawa syariat, tidak ada gitu. Itu belakangan kemudian menjadi makom kerohanian beliau. Itu panjang lah ceritanya, tapi seperti itulah kira boleh saya gambarkan. Dan kemudian tadi tentang DNA, dalam buku ini Pak, walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran, begini, itu di dalam kuburan Roh Zabal itu ada 2 orang suci ya. Diteliti, satu menghadap jenazah, kuburnya itu satu menghadap utara selatan, satu lagi menghadap timur barat. Nah jadi yang utara selatan itu kan itu orang Muslim, tetapi tradisi Yahudi kan jenazah dikubur dari barat ke timur. Nah justru kalau utara selatan dia orang Muslim karena itu ada Said apa gitu. Satu lagi ini mesti orang Yahudi. Gitu. Itu barangkali ya, kalau itu sebagai yang kasat mata aja. Kalau DNA mungkin susah, lagi perang Pak di sana ya. Lagi konflik. Tapi ini dalam buku ini ya. Pak Nana, maaf saya ini. Silakan Pak menambahkan.
Baik, terima kasih kepada Pak Eki yang memberikan kesempatan waktu. Terkait dengan masalah Isa yang dijanjikan tadi yang diulas satu demi satu. Tentu kalau saya di sini akan membahas pada tatanan gramatika serta hermeneutika Quran. Ada hadis yang mengatakan dalam satu riwayat, kaifa antum idza najala ibnu Maryam fikum wa imamikum minkum. Bagaimana menurut pendapat kalian apabila turun Isa bin Maryam dari kalangan kalian sebagai imam dari kalian? Nah, itu kalau kita garis bawahi secara kajian kebahasaan itu adalah bahasa kiasan. Jadi yang dimaksud di situ bagaimana pendapat kalian apabila turun Isa ibnu Maryam. Pertanyaannya, apakah Isa turun lagi? Isa yang dahulu membawa syariat yang dengan kitab Injilnya itu? Tentu tidak. Dalam kajian bahasa Arab ada yang disebut istilahnya itu badi tauriyah. Badi tauriyah itu begini, menyebutkan satu kata yang dimaksud bisa dua makna. Contoh umpamanya, telah datang Muhammad. Bisa dipahami Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Bisa dipahami memang namanya Muhammad. Nah, di sini kaitan dengan urusan Nabi Isa yang dijanjikan di akhir zaman turun. Itu yang dimaksud adalah kata Isa di sini itu bukan Isa ibnu Maryam sebagaimana yang tadi disebutkan dalam arti turun lagi, mainnya bukan. Tapi di sini ini termasuk baca tauriyah. Dari kata Isa itu dari kata asa, yaisu, yuasiu, muasiatan, wa isaan, wa isa. Itu artinya yang menerima kepastian, yang menerima janji, yang menerima kepastian petunjuk. Jadi kalau kita kembali kepada dimensi hermeneutika secara balago, bahwa benar Isa itu akan turun lagi. Isa dalam arti yang diberi petunjuk, yang dimaksud dalam istilah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Masih al-Maud. Maud itu dari wa'ada, wa'ada itu yang dijanjikan. Pertanyaannya, apakah ada di Quran tentang konsep al-Masih? Ada. Coba bisa dilihat surat An-Nur 55, wa'adallahu, Allah menjanjikan. Kesannya layas tahlifana, benar-benar dia akan mewujudkan kekhalifahan. Kalimatnya wa'ada di situ. Kemudian wa'ada ya'idu idatan, wa'idun mau'udun. Maka suka ada istilah dalam jemaat Ahmadiyah, al-Masihul mau'ud, al-Masih yang dijanjikan. Kaitan dengan hadis yang tadi, apakah Isa di sana itu adalah Isa yang dahulu sebagai Bani Israel? Untuk Bani Israel bukan. Kan kemarin dikatakan bahwa Isa li Bani Israel kan begitu. Kalau Isa di sini adalah untuk seluruh manusia sedunia ini yang dijanjikan oleh Allah, yang memberikan misi sebagai Mahdi. Maka ada ungkapan dalam hadis la mahdiya ila Isa. Isa di sini adalah Isa itu orang yang diberi kepastian, yang dijanjikan, yang mendapat petunjuk. Jadi kalau saya mengkaji dari sisi hermeneutika Al-Quran, dari pendekatan balago Pak Eki ya, Pak Pembalik ya. Jadi asa Yesus Isatan itu adalah menunjukkan kepada orang yang dipastikan datang, yang diberi Mahdi petunjuk. Pertanyaannya Pak Nana, dari apakah ada di Quran dalil tentang Mahdi? Tentu adalah. Di dalam surat As-Sof, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli, dan seterusnya. Dialah dat Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk. Berarti dengan petunjuk artinya yang diberi petunjuk. Akar katanya hadayahdi hidayatan, bil huda dengan petunjuk, berarti orangnya Mahdi. Yang memberi petunjuknya hadin Allah, orangnya Mahdi. Hadayahdi hidayatan, hadin mahdiun. Maka di sini kaitan dengan ayat yang tadi, la Isa la mahdiya ila Isa, artinya bahwa Isa yang dijanjikan di akhir zaman itu pasti ada turun, dan memang sudah ada. Dasarnya itu ayatnya yang tadi. Kemudian terkait juga di dalam surat An-Nisa
bahwa wa in min ahlil kitab layu illa layu minan nabihi illa layu minana qabla mautihi. Benar-benar sesungguhnya tidak satu pun orang ahli kitab di akhir zaman benar-benar akan beriman kepada siapa? Bihi, kepada Isa. Qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Berarti ayat ini, kalau ayat ini tidak berkaitan dengan Isa yang dijanjikan, ada kata qabla mautihi. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat syahidan, akan menjadi saksi. Qabla mautihi berarti semuanya kena ke kita enggak? Kalau tidak kena berarti ayat ini out of date dong, tidak berjalan. Berarti di situ yang dimaksud Isa di situ adalah Isa yang dijanjikan. Wa min ahli kitab, tidak seorang pun ahli kitab kecuali dia akan beriman. Qabla mauti, sebelum dia matinya. Berarti ayat ini kaitan dengan Masihul Maud karena berkaitan dengan qabla mautihinya kita semua begitu. Barangkali itu Pak Eki yang bisa sampaikan. Saya yang mendekati dari sisi gramatikal bahasa sebagai hermetik berkaitan dengan badi tauria. Jadi Isa itu ada Isa memang isim alam nama orang, ada Isa dari asa ya isu isatan. Seperti di Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa itu satu akar kata. Pasti Allah akan mengangkat pada makom yang terpuji. Kalau Isa dari asa, yuasi, muasiatan, wa isaan, wa isa. Artinya yang menerima kepastian petunjuk, berarti Mahdi begitu. Itu barangkali Pak Eki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ini sudah 4:30. Jadi sementara kita cukupkan dulu ya. Terima kasih jazakumullah pada Pak Ali yang dari jauh-jauh dari Surabaya, Pak Rizdo jauh-jauh dari Medan. Oh di Bandung ya, sudah orang Bandung, maaf nih. Pak Tetep jauh dari Garut ya kan. Bapak-bapak semua lah, mudah-mudahan kita kembali dengan selamat ya. Sebelum kita tutup dengan doa, ada satu yang mau disampaikan, itu pemberian hadiah Al-Quran kepada Kiai Haji Tajuddin ya. Pak Gumai barangkali bisa dibantu. Ada closing statement, silakan. Saya terima kasih mengucapkan beribu-ribu terima kasih bisa bersama-sama dengan saudara-saudara baik yang dari kalangan Kristen Ortodok, dari kalangan Ahmadi, dari kalangan Muhammadiyah atau ada yang Syiah juga. Kita semua hadir di tempat ini dalam rangka menjadikan wawasan kita semakin sempurna, wawasan kita semakin terbuka. Perbedaan pendapat itu bukan menyekat kita pada satu lokasi yang tidak saling menyapa, tapi justru perbedaan itu membuat kita semakin dewasa. Dan saya kira apa yang beda jangan dibuat sama, apa yang sama jangan dibeda-bedakan. Nah itu penting. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bersua kembali dengan umur yang panjang, insya Allah. Ya, terima kasih juga buat undangan ini gitu ya. Saya juga baru ketemu Pak Ali dan yang teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berbagi pandangan dan mengizinkan saya juga berbagi pandangan gitu ya. Saya karena cukup lama di lintas iman jarang ngomong gini-ginian Pak. Jadi keyakinan iman saya kan akhirnya disampaikan juga di sini ya. Saya dakwah di tengah Kristen gitu. Tapi ya itu berhubung karena saya meyakini bahwa Yesus disalib bukan berarti lambat jalannya ya Pak ya. Dia nggak disalib bukan gitu. Tapi itu sesuatu yang mungkin ada kita taruh di sini ya sebagai perbedaan-perbedaan tadi. Jadi ada kita bisa melihat keunikan bagaimana akhirnya itu diekspresikan dalam keyakinan iman kita masing-masing dan bagaimana kita mendiskusikannya. Forum-forum seperti ini sebenarnya agak jarang dalam tensi yang tenang ya gitu seringnya. Pak Ali pasti sering juga dalam tensi yang debat itu seperti itu. Tapi ya saya harap sebenarnya obrolan seperti ini santai ya. Dalam hal-hal itu kita bisa melihat mana yang berbeda, mana yang sama. Bahkan mungkin juga bisa menggagas hal-hal baru yang kita bisa lihat. Karena kita meyakini ini makanya rekan kita seperti itu. Karena rekan kita meyakini seperti ini makanya dia di sana seperti itu gitu. Itu yang sesuatu yang kita tegaskan berkali-kali. Saya selalu senang kalau diundang gitu ya. Dan mungkin beberapa teman-teman Kristiani agak
tidak suka ya dalam forum yang demikian gitu ya, karena memang sungkan atau karena mungkin gak enak atau karena mungkin tidak dididik juga untuk dalam konteks diskusi ya. Seringnya kan kebanyakan kalau para pendeta memang dididiknya dalam konteks pastoral untuk jemaat gitu ya, jadi memang agak jarang untuk dalam forum-forum yang demikian. Tapi mungkin dengan diskusi-diskusi sederhana kita bisa menyampaikan kedepannya bisa jadi terus diskusi dan bisa ngobrol lagi. Mungkin dengan teman-teman dari Ahlul Bait juga boleh berbagi ya pandangan ya, kalau ini tadi sesuatu yang bisa kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu yang hadir. Saya juga tidak menyangka ternyata yang hadir luar biasa, di luar ekspektasi saya. Ya, rencananya sekian, ternyata yang hadir begitu banyak ya, di bawah juga di atas. Dan jauh ada yang lebih penting daripada kajian ini adalah bagaimana kita menjalin tali silaturahim. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang lain atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa hadir di pertemuan yang akan datang, di kajian-kajian yang lainnya insyaallah ta'ala, dan kita akan terus mengadakan kajian-kajian seperti ini dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa menghadirinya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan selalu kepada bapak ibu semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Jemaat di wilayah Bandung Wetan ini yang telah menyelenggarakan acara yang begitu mulia untuk memberikan berbagai macam pencerahan dalam pengkajian Al-Quran beserta Injil yang dibawakan oleh Pak Pendeta ini ya. Kemudian saya terima kasih juga atas kepercayaannya kepada penyelenggara yang mengundang saya untuk bisa menyampaikan apa-apa yang bisa saya temukan dari kajian Al-Quran. Ternyata kajian-kajian yang dibikin oleh karya Jemaat Ahmadiyah itu sangat dalam. Saya mengkaji beberapa tulisan, ternyata betul-betul pengkajian yang perlu oleh kita dianalisa kembali agar menjadi sebuah ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Barangkali demikian Pak Eki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah ya, kami tekan sekali lagi pada para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu dari sekalian. Jazakumullah, mudah-mudahan berberkat. Sebelum doa ditutup saya kembalikan kepada MC Kang Adim.